Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Teh. Nanya apa nih? Bapak mau nanya. Jadi sebenarnya niat saya dan teman-teman datang ke sini tuh Itu. mau cari tahu tentang apa yang dulunya terjadi di sini. Sebuah pabrik yang telah kosong dan terbengkalai kini disinyalir menjadi pusat energi dari makhluk astral. Pabrik yang dahulu dijadikan usaha garmen ini tidak beroperasi kembali dikarenakan bangkrut. Namun beberapa penjaga meyakini bahwa tutupnya pabrik ini disebabkan oleh gangguan-gangguan gaib di dalamnya. Beberapa informasi yang kami terima, dahulu sebelum pabrik ini dibangun, area ini adalah kawasan yang cukup keramat akan keangkerannya. Bagaimana tidak, saat pabrik ini masih aktif, sering terjadi kerasukan massal dan kecelakaan pekerja yang mengakibatkan tangannya terputus. Berbagai tangisan dan suara seperti mesin yang menyala sendiri kerap didengar penjaga tiap malam. Ya sebelumnya sih emang banyaklah kejadian-kejadian kayak begitu. Semacam kesurupan massa waktu masih aktif ya. Keduanya sering ada kejadian yang aneh-aneh lah. Tiap malam juga suka ada bunyi-bunyi. Tidak hanya itu saja, terdapat mitos sesosok perwujudan nenek-nenek yang selalu berbicara dengan bahasa Sunda, yaitu ngendongyu, yang berarti menginap. Menurut pengakuan penjaga setempat, sosok nenek tersebut seolah-olah ingin ditemani dan mengajak kita ke alam lain. Nah kemarin tuh ceritanya kan teman saya kan dari Cianjur ya. Tidurlah di musola sini, deket kos kan ada musola tuh sebelahnya. Barusan saya kedatangan ini nenek-nenek katanya. Kayak gimana gitu kan. Itu katanya pakai bajunya baju-baju kebaya kayak yang zaman dulu katanya gitu. Nanya begini katanya, kalau bahasa Sundanya Neng ya, kalau bahasa Sundanya itu Jang ngendong. Saya mau cek-cek lokasi dulu, Oh, boleh? silakan. Sebelum nanti malam Oke, penelusuran silakan. sama teman-teman Ya. saya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada banyak sak-sak berserakan dan kayaknya ini dulu meja kerjanya deh, ya kan? Anehnya ya, suasananya tuh kayak emang di sini dark, pekat, tapi tuh dingin banget loh, nggak masuk akal sih. Lihat Kak, ini bisa dinaikin nggak sih, rapuh nggak ya? Ya udah deh, pelan-pelan yuk. Bismillah. Wow, gede banget. Coba deh kita deketin ke alat-alatnya ya. Alat-alatnya juga masih ini ya, masih ada semua gitu loh. Kak. Kakak ngebau gak sih? Ya kerasa kan? Nggak mendekat ke arah sini tuh loh, ke arah mesin jahit itu kayak ada bau-bau anjirnya. Kayak bau darah. Tambah bau, makin bau. Nggak, hawanya nggak enak. Mampukah penelusuran kali ini menguak misteri dari mitos-mitos dan rumor yang beredar mengenai keangkeran dari bekas pabrik ini? Aku nggak tahu itu sosok wujudnya seperti itu atau tidak, tapi jelas makhluknya nggak enak dilihat. Wah, ternyata kalau malam beda banget suasananya sama Iya. tadi waktu aku masih terang. Iya. Jadi ini adalah pabrik bekas pembuatan garmen. Ada beberapa isu-isu yang beredar di sini, Kak. Katanya pernah terjadi kerasukan massal. Oke. Itu yang pertama. Dan yang kedua, yang lebih menyeramkannya lagi, tadi di security itu cerita bahwa temennya ada yang pernah didatengin sama nenek-nenek pakai mahkota dan berkebaya. Siap. Terus bilang pakai bahasa Sunda, ngendong yuk atau apa gitu. Ya artinya tuh kayak nginep yuk kayak gitu, mengajak ya.
Saya berani gitu, dia tuh berani untuk apa ya, ngeluarin sosoknya gitu loh ke manusia gitu. Kalau menurut Kak Den sendiri, kita baru awal masuk ini, apa yang Kak Den lihat dan rasain di sini? Jadi gini, Nes, pada saat kita masuk di awal, saya sudah melihat yang namanya aktivitas pada saat dulunya di sini. Nah, Kayak gimana tuh Kak? jadi banyak sekali wanita-wanita kayak sedang iniin kain ya. Ada satu wanita yang bilang sama saya, Hah? dia kayak ngasih tahu bahwa ada suatu kejadian yang dimana kejadian itu ada di sebelah sana sih, Mas. Sebelah sana. Dia hanya nunjuk ke saya. Dia bilang gini, aku tahu kamu datang sini untuk apa, katanya. Dan aku pun tahu soal kejadian-kejadian pada saat ini masih aktif. Oh, Mas, yang mama. Kenapa? Dan pada saat ini masih aktif, Mas, betul sekali bisa kita bilang kesurupan massal itu terjadi di sebelah sana. Itu banyak cewek, wanita-wanita yang sedang nangis dan kayak apa ya, membanting sesuatu, banyak sekali membanting sesuatu. Hai. Kenapa? Mereka lagi berusaha komunikasi ya? Ya, dia ngasih tahu saya. Ini pada saat ini masih aktif. Inilah yang dialami pegawai-pegawai yang ada di sini. Itu aku mau tanya sedikit ya. Ini kerasukan masalahnya apakah karena ulah nenek-nenek yang tadi disebut? Betul. Jadi ada yang merasuki tubuh satu pegawai wanita dan semuanya itu kayak tersuges bahwa semua itu yang dialami itu atas satu makhluk. Tersuges karena satu makhluk. Kenapa Kak? Nah ini ruangan apa sih? Banyak anak kecil. Halo. Ini kayak packing, buat packing. Iya. Wow. Banyak anak kecil yang sedang main, yes, sedang main kayak bukan kayak aktivitas anak kecil biasa ya, tapi dia aktivitas kayak manjat-manjat kayak gitu. Manjat? Manjat ke atas sana. Masuk, Kayak dia main. masuk. Tapi sebentar, anak-anak kecil ini bisa diajak bicara emang? Anak-anak kecil ini malah fokus untuk main. Dia malah nyuekin kita. Kedatangan kita itu bahkan dia cuekin aja. Sampai saat ini masih main-main dia. Anak kecilnya dengan tubuh 5-7 tahun lah ya. Dengan pakaian biasa. Tapi dia asik main aja. Tapi ini pengap banget. Pengapnya bukan soal ini tempat tertutup enggak. Tapi emang pengap atas suasana yang dimana bukan ciptakan ya. Kayak logo itu kayak membuat kita itu kayak seakan-akan ini tempat ini kayak nggak bisa membuat kita nafas itu sangat sulit. Bahkan aku yang nggak, sini. Bahkan aku yang nggak indigo pun bisa ngerasain itu. Iya. Aku ngerasa ngap banget di ruangan ini. Dan sebenarnya kadang aku juga ada denger lagi nih isu-isu yang beredar bahwa pernah terjadi kecelakaan pekerja di sini gitu. Tapi seperti apa? Katanya tuh cukup tragis, cuman aku nggak ngerti kayak apa. Mungkin kadang nanti bisa cerita. Nanti mungkin bisa kita cari tahu di sebelah sana mungkin ya, Mas. Saatnya cuma saya ingin membuka sesuatu yang dimana kok vision saya itu ada yang ditutup di sini. Ada yang ditutupi. Bukan itu tadi berarti, beda lagi. Beda lagi. Beda. Aduh, kalau nggak bisa main kayak gini. Kenapa? Malahan anak kecil itu kayak ngedekin kita. Ngeledek. Ngedek, kamu ngapain kamu katanya? Kamu ngapain? Udah sana. Nah sampai saat ini saya belum mendapatkan sosoknya yang dimana yang menutupi atau menyimpan sesuatu
tentang cerita yang ada di tempat ini. Aku jadi penasaran. Kira-kira menurut Kadin kita bisa cari tahu kemana ya? Kita sambil jalan aja mungkin ke sana. Oke, yuk.